pesantrenku juga ngikuti jejak bapaknya. Pesantren koyo ngono, sekolah koyo ngono kok ya aku di sekolah sing luwih apik. Alhamdulillah. Itu terima kasih dari anak itu yang saya harapkan, yang kita harapkan semua. Kemudian yang kedua, di antara kita semua di hari hitam pasti sibuk, pasti sibuk. Tidak ada yang tidak. Tidak ada yang tidak. Kalau tidak istri, suami. Kalau tidak suami, anak. Kalau tidak anak, keluarga. Dan lain sebagainya. Tetapi pada saat momen Syawal adalah silaturahmi yang sifatnya melebihi akbar. Itu apa namanya, tak? Melebihi akbar. Bahkan kita tidak hanya alumni antar keluarga saja, antar besan saja, tapi alumni berbagai relasi dan berbagai teman. Sehingga di sana saya sendiri merasa mohon maaf apabila para alumni ada yang kebetulan menjadi para syekh, para kiai, para ustadz, dan pada intinya mereka ada yang para disowani. Itu mohon maaf, terkecuali itu mungkin saya sendiri yang sebagai pemuda dalam libur Syawal itu merasa kekurangan silaturahim. Karena pada saat ini silaturahim antar kita, antar bulan cukup dengan SMS dan cukup dengan HP terkadang itu golongan baru kita. Tetapi di dalam madrasah ini sangat tidak cukup dan tidak relevan apabila hanya sekedar SMS dan HP. Dan ketemu insya Allah akan lebih membawa berkah. Itu yang kedua di antaranya. Kiranya alasan yang ketiga saya tadi dapat, tapi ini kebetulan lupa. Hanya saja semoga itu menjadi pertimbangan dari panitia bahwa sangat brilian sekali atas usulan Syawal. Walaupun Syawal itu hanya sekedar buat katakanlah halal bihalal atau reuni akbar, itu momennya terserah. Yang penting pada saat Syawal kita ada ketemu besar dengan para teman-teman kita. Kalaupun misal di suro ini tidak dihilangkan, itu juga lebih bagus. Tergantung kesiapan panitia sendiri. Karena pada saat suro ini, saya rasa walaupun 5%, katakanlah alumni Manabik pasti kekajian. Walaupun 5% dari alumni. Jadi untuk menampung itu tetap diadakan tidak apa-apa. Tapi ide yang Syawal ini coba digulirkan. Karena selama ini kita berkali-kali sudah mengadakan reuni seperti ini. Dan kebetulan juga belum pernah Syawal. Apakah lebih baiknya atau tidak seyogyanya ini digulirkan? Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih kiranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala masukan. Untuk perwakilan, kami sebenarnya sudah membentuk perwakilan. Namun yang menjadi perwakilan sendiri itu tidak hadir. Nah, nek perwakilan tak bentuk ora hadir itu terus piye? Bahkan untuk Kecamatan Margoyoso itu perwakilannya per desa. Per desa. Saya bacakan Kecamatan Margoyoso umum itu Bapak Humaydi tidak hadir. Kemudian Desa Ngemlak Kidul Saudara Awaludin tidak hadir perwakilan Tonggo Madrasah. 2 orang, Zulahan yang 1 hadir. Kaden ada perwakilan Saudara Alvin tidak hadir. Bulu Manis 2 perwakilan, kurang apa nih? Apa per RT? Ya? Nah itu. Dan per kabupaten, seperti Blora itu juga, Blora Timur, Blora Barat ada perwakilan. Dan Todanan. Oh, tapi sudah saya undang, waktu rapat juga saya undang. Tapi tidak ada yang mencungul. Terima kasih Pak Tuhan. Hebat Jaso. Terima kasih ya, saya dari Gununggal. Begini saja Pak Jaso, apa kali ini membahas bagaimana kendala saat ini kok tidak bisa clear, itu yang pertama. Yang kedua begini Pak Jaso, saya sebagai perwakilan Gununggal mungkin, Desa Gununggal, permasalahannya surat itu kadang kan tidak sampai di orangnya. Ya, yang pertama ada saya begini, yang ketiga, sebelum atau mungkin sebelum 1 minggu dilaksanakan, untuk koordinator ini dicek ya Pak ya, dikoordinasi kalau bagaimana undangan yang sudah diberikan. Begitu saja. Terima kasih Pak Jaso.
Pak Tuhan, monggo Pak. Halo, ini diusahakan jadi tidak hanya membahas itu aja. Mungkin ada kontribusi yang lain sehubungan dengan acara Rio ini. Jadi nanti untuk pembahasan perwakilan bulan Syawal atau bulan Muharram nanti biarlah diolah sendiri oleh panitia. Barangkali ada masukan-masukan yang lain selain itu loh yang saya maksud. Oke. Jadi nanti ditampung semuanya. Ya mungkin apa dengan untuk kemajuan kedepannya apa gimana, bukan ini kalau ini membahas itu nanti biar nanti dianu panitia ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Tuhan. Ada masukan lain? Ya. Monggo Kang Romlan. Kang Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Lukman. Tontonan tahun 88. Karena saya sebenarnya bukan alumni. Saya hanya tamat wusta di Manabiul Falah ini. Setelah tamat wusta kemudian pulang dan rabi. Tapi saya mendengar sambutan dari Kang Nasir tadi, yang beliaunya mengeluh bahwasanya kondisi Manabiul Falah saat ini semakin tidak bisa dirasakan. Kata beliaunya, sekolah sore itu hanya hitungan belasan saja per kelasnya. Nah ini saya punya usulan kepada pengurus madrasah khusus terutama ya, itu sebisa mungkin pengurus itu mencobalah menoleh sedikit ke belakang. Karena menurut hemat saya Manabiul Falah itu juga pernah mengalami masa-masa keberhasilannya. Dan keberhasilan di sini menurut saya itu karena madrasah mampu memunculkan alumni-alumni yang berkualitas, alumni-alumni yang punya dedikasi tinggi di masyarakatnya. Dan hal itu sepertinya akhir-akhir ini semakin tidak dirasakan. Dan saya kira maju atau mundurnya sekolah itu sangat ditentukan oleh kualitas sekolah itu sendiri. Karena apa? Di era 80-an kalau tidak salah, saya kira mayoritas alumni ini era 80-an ya. Itu lumayan aja 80-an, bisa menyebut 80 sampai 90 kan 80-an itu tuh. Itu rata-rata mereka semua itu jadi tokoh-tokoh masyarakat yang cukup mumpuni dan diperhitungkan di daerah mereka masing-masing. Bahkan ada seperti tadi yang didawuhkan oleh Gus siapa tadi yang itu alumni Manabiul Falah ini ada yang dipercaya oleh daerahnya karena ilmunya itu mereka ada yang dipercaya sebagai utusan Bahsul Masail di daerah, wilayah, bahkan sampai di tingkat Nahdlatul Ulama pusat. Nah ini semua terjadi, saya yakin karena ikhlasnya para guru kita yang terdahulu. Saya masih ingat ketika itu saya diajar oleh Yai Nawir, Yai Munawir Hajen, insya Allah adiknya Yai Jayin itu ya. Saat itu saya tidur karena lelah, paginya habis ngecor, karena saat itu profesi saya sebagai tukang batu gitu. Saya habis ngecor, saya tidur. Saya mau dibangunkan oleh teman saya, namanya Kang Marsam itu. Yai Nawir tidak boleh kok.
Mbarai Lukman aja mbok gugah, Lukman kesel. Yai Nawir bilangnya seperti itu. Saya kalau membayangkan hal itu, betapa besarnya ikhlasnya guru kita. Sehingga karena ikhlasnya para guru kita yang terdahulu itu, akhirnya mampu memunculkan alumni-alumni yang benar-benar berilmu, yang punya kualitas, dan tidak kalah dengan sekolah-sekolah lain. Tidak kalah dengan pondok-pondok pesantren lainnya. Nah kalau kita mampu kembali ke sana, insya Allah nanti kedepannya Manabiul Falah akan berkembang dengan pesat. Insya Allah. Karena apa? Saya dengar seletup dari teman-teman sendiri alumni, mereka mau menyalurkan anaknya ke sini itu agak ragu. Ragunya kenapa? Karena mungkin dirasakan oleh teman-teman kualitas pendidikannya sudah semakin menurun dan lain sebagainya. Untuk itu besar harapan kami pada pengurus ini sebisa mungkin dibenahi dan siswanya dimotivasi bahwa inti daripada sekolah itu harus dimulai dengan niatan yang benar, yaitu thalabul ilmi. Sementara yang saya dengar motivasi dari teman-teman tidak seperti itu, sehingga sekolah itu yang dicari ijazah atau titel dan lain sebagainya. Karena apa? Sebagian di antara kita dengan ijazah, dengan titel itu bisa membuat kita jadi bermartabat. Padahal tidak itu yang diajarkan oleh para guru kita. Yang saya tahu yang diajarkan oleh guru kita, yang membuat kita jadi bermartabat itu adalah iman dan ilmu. Dengan itu kita bisa jadi insya Allah jadi yang bermartabat. Untuk itu dua hal yang saya inginkan dari pengurus, ini motivasi para guru untuk membenarkan niat daripada anak itu sendiri. Nomor dua, daripada dari para guru kita itu juga harus berbenah sebisa mungkin benar-benar ikhlas di dalam mengajar, sehingga insya Allah dengan ikhlas itu nanti akan memunculkan barokah yang besar buat generasi kita. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk atas masukannya. Itu bukan kewenangan saya kira untuk menjawab. Dan nanti akan saya sampaikan kepada yang berkompeten dalam hal ini, pengelola Madrasah Manabiul Falah, kalau sempat memutarkan CD-nya. Paling saya berani hanya lewat CD ya. Jadi usulan jenengan mau saya setel langsung, nah begitu, langsung dibaca langsung, biar seluruh guru terutama menjadi perhatian tadi. Ada, monggo Pak. Oke, waktunya sekarang jam 12 kurang 10 menit. Masih ada waktu 10 menit. Monggo Pak. Yang belum. Romo Kiai Suyuti. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja, di sini saya nama Suyuti, alumni tahun 92. Leres Pak Rofi? 92. Oke, 92. Kemudian mengingat pada acara siang hari ini tadi, yang saya harapkan itu ramah tamah, namun ramah tamahnya tertutup dengan beberapa usulan-usulan dan pendapat-pendapat dari teman-teman, yang intinya mungkin dalam mengadakan reuni seperti ini saya sangat setuju kalau diadakan pada bulan Muharram, mengingat kalau bulan Syawal tadi sudah disampaikan pada beliau Romo Kiai Lukman Hakim dari Blora, 1 bulan Syawal itu beliau tidak ada waktu yang luang karena mengisi halal bihalal di sana di sini. Nah, ini kesibukan waktu. Maka dari itu saya sangat setuju kalau diadakan pada bulan Muharram.
Kemudian untuk selanjutnya, beliau tadi sudah menyampaikan karena menanggapi dari beliau Bapak Nasir yang menyampaikan tentang pasang surut siswa yang ada di Manabiul Falah. Saya kira pada Manabiul Falah kalau dibandingkan dengan saya pada waktu di sini, ini lebih dari 1000%. Bukan mengalami kemunduran, namun versinya beda. Karena berkaitan dengan zaman. Sekarang kita tidak ada istilahnya membeli perangko di kantor pos untuk kirim surat. Tidak ada. Karena sudah zaman SMS. Pada saat saya, mungkin pada tahun 80-90, itu memang dari masyarakat masih cenderung pada hal-hal yang salaf. Seandainya Manabiul Falah masih berkomitmen pada salafnya, mungkin tidak ada gedung semacam ini. Karena beliau-beliau, maaf, bukannya beliau itu kurang paham terhadap masalah apa tadi yang disampaikan tentang kemadrasahan. Ini kalau pendapat saya justru beliau-beliau itu sudah sangat tanggap. Karena bisa membaca keadaan kondisi zaman sekarang. Maka saat itu dari kami sendiri, tadi yang disampaikan oleh beliau Bapak Mustajab, anak saya memang sudah besar, sudah aliyah. Setelah dia tamat dari MI, saya sarankan, wis le, kowe sekolah nok kajen milih nok endi. Lu ngoten mawon mboten jawab kok, Pak. Yes. Mulane nyun sewu, aja nyalahno kono kene. Niki, kembali di situ. Kita kembali mengingat tentang kondisi atau istilahnya sosial dari kita masing-masing. Saya sendiri itu saya baca. Ternyata dari anak saya itu kepingin di SMP. Setelah tamat SMP juga saya arahkan semacam itu. Wes le kebar SMP kepengen nok kajen, mondok nok endi, sekolah nok endi karepem. Mboten jawab bener. Sepundi? Yes. Ini karena mengingat keadaan atau zaman sekarang, bukan atau tidak seperti zaman waktu kita masih sekolah. Nek ndek mben kula jenengan didirik wong tuane anut. Nek cah saiki turu teng kelas nggih turu kabeh. Nggih, niki. Apalagi tentang keadaan tadi. Untuk anak-anak yang dari MI sendiri kita arahkan ke sanawiyah, itu pun sangat berat sekali. Misalnya kelas 6 ada 20 anak, itu paling sing ring sanawi 3 atau 5 anak. Itu untuk zaman-zaman sekarang. Itu apalagi untuk daerah-daerah yang seperti Margoyoso, ini sudah semi kota. Tayu itu sudah semi kota, Celuak rada gunung. Itu mungkin masih mau diarahkan ke madrasah. Ini maka dari itu saya menggarisbawahi tentang perkembangan Manabiul Falah. Kalau menurut saya itu lebih dari 1000%, bukan mengalami kemunduran. Sekali lagi untuk masalah reuni itu mungkin karena waktunya yang tidak menjangkau untuk mengedarkan surat. Saya sendiri tidak menerima surat, tapi mendapat SMS dari teman, katanya tanggal 22 ada reuni, ya insya Allah. Kemudian selanjutnya dari panitia tadi menyampaikan untuk rekan-rekan yang belum bisa hadir pada hari ini, maaf Pak, ya jadi pisoi, ya. Karena kita tidak tahu kesibukan beliau-beliau, mungkin kesibukan waktu, mungkin kesibukan dari hal-hal yang lain. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari golongan tua semua, masih ada waktu 5 menit saja. Kami persilakan dari yang muda. Tidak ada? Baiklah, itu tadi masukan-masukan dari
para senior kami, dan kami selaku pengurus mohon maaf bila agendanya tahun ini adalah untuk generasi tua. Tapi pada rapat persiapan teman-teman menghendaki seluruh generasi. Nek sing tua tak, sing teka mau 10. Nek sing nom tak, sing teka ya 10. Jadi mau 20. Oleh karena itu terpaksa meskipun amanatnya untuk generasi tua ini, tapi saya gabung generasi tua dan generasi muda. Ngoten nggih? Enggak masalah nggih. Untuk 2 tahun yang akan datang kita tetap laksanakan reuni apa tidak? Nah, aku jadi mutung. Undangan 800 teko 80 ra ono. Ameh mutung aku. Prai. Bagaimana Pak Nasir? Siap? Nekori? Di laporan keuangan. Baiklah, bendarannya di laporan keuangan. Tak onekno. Baiklah, untuk anggaran reuni kali ini pada rapat pertama kali kita anggarkan sebanyak jumlah anggaran itu 18.500.000. Tetapi alhamdulillah masukan yang masuk kira-kira jumlahnya 6.280.000. Kemudian untuk pengeluaran yaitu sejumlah 9.720.000 karena kami tidak berani spekulasi. 1.300 saya pesankan konsumsi, banjir konsumsi. Saya pesan hanya 300, itu saja turah 150. Nah, ya sing teko 50. Terus di kepung panitia 100, turah 150. Ya enggak apa-apa, muga-muga dibalas Gusti Allah. Untuk jumlah pengeluaran 9.720.000 rupiah dari pemasukan 6.280.000 dikeluarkan 9.720.000, masih ada saldo 3.440.000, tapi saldo min. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dan itu masukan 6.280.000 plus saldo tahun kemarin, 2 tahun yang lalu. Berarti tahun ini hanya dapat 4.700.000 rupiah. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Alumni, meskipun sudah sukses Pak, sukses. Yang kurang sukses cuma keuangannya saja. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nasir selaku Ketua Panitia, Bapak Dwi Sukamto selaku Ketua 2, dan Bapak Ilas selaku Bendahara, dan para hadirin semua. Mudah-mudahan kehadiran Bapak dan para Ibu, para saudara mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, demikian acara ramah tamah dan pembahasan. Jadi acara berikutnya kita musyawarah salaman, dan kami mohon untuk yang tadi belum tulis nomor HP, kami mohon sangat untuk nulis nomor HP di sini. Jadi karena biar nanti koordinasi kita lebih mudah. Kalau kita harus sowan ke dalam jenengan satu-satu, insya Allah kemampuan kita sangat rendah sekali untuk itu. Kalau SMS
atau telepon kalau kita mampu. Jadi diharapkan supaya yang tadi merasa belum nulis nomor HP, saya yakin punya nomor HP. Kami mohon supaya ke depan untuk menulis nomor HP. Untuk itu acara kita musafahah dan or